pemakaian produk sampo tentunya dari Scarlett Whitening. Nah, produk sampo yang aku pakai itu yang pertama ini nih, ada Jordanian Sea Salt Sampo. Nah, setelah menggunakan yang ini, aku menggunakan Jordanian Sea Salt Conditioner gitu. Pertama, sampo Jordanian Sea Salt Sampo ini sangat berguna untuk pertama tentunya membersihkan dan juga mengatasi rambut kita yang gampang lepek. Nah, ini menjadikan solusi banget nih, cocok untuk rambut aku yang gampang lepek. Nah, aku juga amazed banget nih. Jadi rambut aku kelihatan banget lebih bervolume gitu ya. Padahal pemakaiannya kurang lebih baru sekitar 2 minggu gitu. Nah, kemudian sampo ini juga bisa membuka folikel rambut agar perawatan selanjutnya jauh lebih maksimal gitu. Nah, kemudian conditioner ini juga nggak kalah pentingnya. Soalnya conditioner ini selain pertama juga untuk mencegah rambut gampang lepek, tapi tentunya ini itu memperkuat akar rambut guys. Jadi rambut kita yang tadinya gampang rontok bisa perlahan-lahan jadi lebih kuat, gak gampang rontok. Tapi yang paling penting yang aku lebih suka lagi dari manfaat conditioner ini yaitu bikin rambut kita itu kayak ada glossy-glossy-nya gitu. Jadi semakin menarik, semakin mengkilap gitu ya. Kan bisa lihat sendiri rambut aku jauh banget lebih bervolume setelah menggunakan produk dari Scarlett ini. Jadi aku rekomen banget guys untuk kalian menggunakan dua kombinasi sampo dari Scarlett Whitening ini. Perpaduan antara Jordanian Sea Salt Sampo ditambah dengan Jordanian Sea Salt Conditioner. Nah, terakhir kalian bisa lihat sendiri guys, setelah menggunakan sampo dan conditioner dari Scarlett Whitening, rambut aku lebih berkilau dan bervolume banget. Jadi tentunya kalian juga pengen cobain dong. Jangan lupa segera beralih atau yang sudah menggunakan terus menggunakan produk Scarlett Whitening yang harganya murah banget dibandingkan segudang manfaatnya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan gitu yang judulnya narsisis dan uang. Dimana kalau misalkan uang berhubungan dengan seorang narsisis dan juga kalau sharing finance gitu ya dengan orang yang mungkin kalian merasa red flagsnya banyak atau bahkan 90% kayak kecenderungannya narsisis gitu ya. Uang ini emang udah banyak dibahas lah ya dari zaman dulu, memang umum tapi bisa dibilang sensitif juga gitu kan. Udah lama menjadi lambang kekuasaan dan power gitu ya. Bahkan orang yang bisa dibilang ya tanpa NPD atau tanpa narcissistic personality disorder pun memang bisa memberikan dampak perilaku yang cukup signifikan gitu ya. Kan kita tahu sendiri dengan uang itu orang bisa melakukan banyak hal lah gitu ya. Nah, apalagi dalam case kalau hubungannya dengan narsisis gitu ya. Dengan disorder narcissistic personality disorder ini udah sangat wajar gitu kalau uang merupakan tools bagi seorang narsisis yang mempermudah mereka untuk mencari supply, mempertahankan supply dan juga mungkin mengontrol supply-nya gitu ya. Tools for control dan juga bisa tools untuk unggul gitu ya, untuk menang. Bahkan dapat mempengaruhi sampai kapan sih spektrum NPD ininya parah atau enggaknya gitu ya. Biasanya sih relatif makin punya uang bisa dibilang makin narsisistik gitu ya. Sampai tua pun ya akan sulit berubah gitu. Di video yang sebelumnya ada yang judulnya narsisis rock bottom kan, yang narsisis bertambah tua gitu ya. Di dalam video itu aku menjelasin kalau misalkan narsisis di usia senja bisa aja kesempatan untuk mencari supply lebih susah, kesempatannya berkurang gitu kan, sehingga bisa mengurangi narcissistic spektrumnya gitu kan. Nah, karena fisiknya menurun, mungkin juga secara finansial menurun. Tapi beda cerita kalau misalkan secara finansialnya bagus gitu ya, mungkin mereka akan berusaha untuk secara fisik juga lebih fit, lebih gimana caranya untuk mendapatkan fuel itu lebih mudah gitu kan. Terutama untuk narsisik yang sangat care banget dengan penampilan atau yang kita sebut dengan istilah somatic narsisis gitu ya. Nah, sebenarnya ya kalau hubungannya narsisis dan uang gitu ya, red flag utamanya ya simple gitu ya, banyak kebohongan gitu ya.
Kalau yang tipe grandiose narcissist cenderung cocky gitu ya, untuk image, cenderung sombong, cenderung pengen dipandang, cenderung pengen kelihatan keren, segala macam, itu grandiose narcissist. Sukanya, hobinya show off gitu ya. Tapi kalau yang tipe covert, kebalikannya, tetap ada hubungannya dengan uang, tapi dia cenderung play victim. Kalau misalkan di depan pasangan dia cenderung play victim, tapi kalau untuk image dia bisa berubah 180 derajat gitu kan. Jadi refleks utamanya banyak kebohongan-kebohongan. Ya teman-teman, selanjutnya kita bahas yaitu tentang sharing finance dengan seorang narsisis. Nah itu ciri-cirinya ya simpel aja ya, biasanya itu dia akan memegang kontrol atau kendali, terus juga kurang transparan gitu. Jadi kalau misalnya kita nanya atau kita minta rekapan atau kita minta mungkin data rekening koran segala macam, itu nggak transparan gitu. Ada juga ciri-cirinya kayak ada unsur bahwa ya nggak jujur, manipulatif, dan juga yang keempat intinya ada rasa atau case dimana kayak nggak adil gitu ya. Nah untuk yang udah nikah itu memang wajar aja ya kita sharing finance dengan pasangan gitu ya. Tapi kalau kita sudah mengerti banyak red flags dan menduga bahwa pasangan kita ini 90% gitu ya narsisis gitu kan, itu kalau bisa ya jangan sharing account kayak gitu kan. Nah dari video ini aku ingin juga cerita tentang beberapa pengalaman yang dialami orang untuk kita jadi pembelajaran supaya kita bisa belajar dari kejadian itu gitu ya. Pertama, kalau misalkan pasangan kita ini suka nyembunyiin uang gitu kan, ya jangan sampai kita juga ikut menjadi korban financial damage. Artinya ketika kita memiliki account bersama, tabungan bersama, tapi nggak jelas pengeluarannya, pendapatannya gitu kan. Ada cerita bahwa pengeluarannya itu tiba-tiba aneh gitu, malah beliin mobil mewah untuk selingkuhannya, untuk supply lain. Ada juga yang cerita bahwa ada pengeluaran aneh, ternyata beli rumah untuk mantan istrinya, mantan supply-nya yang di recycle gitu. Jadi itu akan menjadi peristiwa yang sangat mengagetkan tentunya. Emang budgetingnya itu kalau bisa lebih jelas, misalkan pengeluaran budget sebulan berapa, kebutuhannya apa aja, jadi kayak lebih clear gitu kan. Ya memang susah gitu ya, karena ini tema uang nih sensitif, dan untuk kita bahas secara jelas dan real dengan orang yang sehat aja, kadang kita juga masih perlu duduk secara dewasa, komunikasi baik-baik, apalagi dengan seorang narsisis gitu ya. Bisa juga ada banyak asumsi atau bahkan judgement gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu menyerahkan seluruh kontrol finansial kepada seorang narsisis, dan bahkan kita juga nggak mau tahu atau nggak tahu sama sekali gitu ya. Kemudian selanjutnya ada cerita gitu ya, bahwa yang masih hubungannya dengan narsisis dan uang di depan sosial atau image gitu bisa sangat loyal gitu ya, image-nya bisa sangat loyal, tetapi bisa juga kebalikannya terhadap pasangannya gitu ya. Jadi kayak bener-bener 180 derajat lah. Dan yang terakhir yang menurut aku paling parah gitu ya, ada case bahwa ketika abusive-nya itu udah parah banget dan sampai nggak bisa ditoleransi lagi, dan akhirnya jalannya harus bener-bener satu-satunya untuk pisah gitu ya. Jangan sampai supply atau korban ini akhirnya pada satu titik nggak pegang uang sama sekali, kayak bener-bener nol gitu ya, karena selama ini udah dikontrol semua 100% sama narsisisnya gitu ya. Jadi kayak powerless banget lah gitulah, bener-bener kayak nggak punya apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalkan boleh saran gitu ya, nomor satu ya tadi simpel, jangan punya akun bersama, maksudnya sendiri-sendiri aja, yang penting kita bertanggung jawab gitu ya. Dan kalau yang udah terlanjur ya sebaiknya dipisah, atau kalau yang misalkan udah ada ya harus transparan gitu kan. Terus yang kedua juga, kalau misalkan punya kartu kredit gitu kan, terus kan kadang suka ya udah dipakai aja sama pasangan kita, dan kalau misalkan dia spendnya tidak terkontrol tapi juga tidak bertanggung jawab untuk membayar, itu akan menjadi masalah baru. Kemudian kalau misalkan kita punya tabungan atau punya akun sendiri, juga nggak harus cerita 1000% bahwa kita tuh punya apa aja, kita nyimpen apa aja gitu kan. Ibaratnya kalau bisa tetap ada jaga privacy gitu ya. Jadi kalau misalkan memang punya uang bulanan atau penghasilan bulanan, ya
sebaiknya bolehlah ditabung gitu. Kemudian kalau misalkan memiliki bisnis bersama gitu ya, bisnis partner, kebetulan udah terlanjur nih punya bisnis partner sama narsisis, makanya kan ada sharing finance ya. Kalau bisa nama rekeningnya itu yang aman, pakai rekening CV atau PT, atau misalkan bikin rekening bareng-bareng atau gimana lah. Karena bisnis sama narsisis ini juga kadang bisa susah ya, karena kan kalau misalkan yang selalu diunggulkan ego ya gimana bisa maju bareng-bareng gitu kan, walaupun mungkin tidak melibatkan hubungan asmara karena konteksnya bisnis gitu kan, tapi ya kadang bisa loh sampai membutuhkan bantuan third party finance kalau diperluin juga boleh gitu. Karena untuk mencegah kayak narsis pada uang biasanya kan kayak sekretif dan kayak spending more, tapi gimana caranya dia untuk pertanggungjawabannya itu agak susah gitu ya. Jadi lebih hati-hati lah. Dan ada juga yang sangat terlalu menghamba sama uang, kayak terlalu mengagung-agungkan kepentingan uang itu segalanya gitu ya. Narsis yang ada kayak gitu juga. Nah, kemudian di video ini aku akan menjelaskan 7 poin tentang gimana nih terus cara smartnya kita untuk menjalankan sharing finance dengan seorang narsis. Cara smartnya gimana gitu kan. Nomor 1, kita harus punya penghasilan sendiri gitu ya. Kalau misalkan secara simpelnya gitu ya, belajarlah untuk mandiri gitu kan. Misalkan kita harus sharing dengan narsisis, ya sharing aja yang menurut kamu nggak akan memberikan damage yang bagaimana lah gitu. Tapi kita istilahnya punya penghasilan sendiri, mandiri, dan punya pegangan gitu. Terus yang kedua, ya ambil dan beri sesuai dengan hak dan kewajiban aja gitu ya. Jadi jangan pasrah bongkoan, terima ya udah deh, buta, kayak apa-apa harus minta, apa-apa harus ibaratnya cuman mau ke Alfamart aja minta, cuman mau beli barang kebutuhan sehari-hari minta, terus kayak bener-bener nol gitu kan. Nah itu kalau bisa jangan. Kemudian yang nomor 3 ya tentunya kita memiliki cadangan emergency gitu ya, kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, kalau bisa di spare gitu kan. Kemudian nomor 4, kita selalu kedepankan banyak akal sehat yang logis gitu ya. Jangan mudah gampang percaya kalau nggak logis gitu kan. Misalkan kayak, oh iya tadi habis buat beli apa, misalkan kalian tahu harga wajarnya sekian tapi ternyata dia ngomongnya sekian, atau bahkan nggak beli, atau dia bilang habis buat ini ternyata di spend ke supply yang lain ya, kita nggak pernah tahu gitu ya. Kemudian nomor 5, memiliki budget dan kebutuhan sesuai kebutuhan. Jadi kayak ibaratnya ya tiap bulan sebenarnya kan udah jelas ya pengeluaran itu rutinitasnya bagaimana, udah cukup bisa dikontrol gitu kan. Kemudian nomor 6, nah ini juga nih, kalau misalkan ada case nih, misalkan dia mau apply utang, pinjaman, pakai nama kamu aja gitu, pinjam nama. Nah itu kalau bisa jangan dihindari, soalnya bagaimanapun kalau orang pinjam nama itu kan tanggung jawabnya jadi dilimpahin di yang nama yang tertera gitu loh. Jadi ibaratnya kayak lebih baik ya supaya saling tanggung jawab lah, maksudnya bertanggung jawab lah, jangan sampai karena namanya dipinjem tapi ujung-ujungnya disuruh nanggung beban, atau nanti kalau sampai kenapa-napa ke depannya jadi nggak enak, jadi financial damage gitu kan. Kemudian nomor 7, ya keep low expectation aja. Kalau misalkan dia janji-janji mau beliin apa, atau kalian dijanjiin future income gitu, ya jangan simple banget terus percaya terus berharap, apalagi bergantung. Jadi ya percaya apa yang udah real aja, jangan terus bergantung dengan omongan dia yang kayak, ya nanti bulan depan aku transfer kamu 50 juta, terus kamu udah merencanakan banyak hal yang karena kamu ngarep-ngarep akan ada uang 50 juta dan ternyata 50 jutanya itu nggak pernah ada gitu kan. Ya susah juga kalau misalkan seorang narsis ini pathological liar gitu kan banyak bohongnya gitu. Jadi lebih baik kita keep real, down to earth aja. Yang penting kita hati-hati dan juga jaga diri, jangan sampai terkena financial damage yang parah gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang udah sampai di video ini, jangan lupa mampir ke sini. Dan aku appreciate banget untuk kalian yang mau subscribe, like, comment, share. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.